Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Penurunan angka stunting dapat dilakukan dengan pencegahan, penemuan, dan intervensi secara dini melalui optimalisasi peran kader. Kader posyandu yang telah diberikan pelatihan oleh petugas kesehatan dapat melakukan screening balita stunting di wilayah kerja posyandu. Kader berperan penting dalam mengidentifikasi kasus stunting, melakukan promosi kesehatan, dan memotivasi para ibu. Balita stunting dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan pengukuran ulang antropometri dan penilaian status gizinya. Diagnosis stunting dilakukan dengan melakukan tanya jawab oleh petugas kesehatan seputaran asupan makan anak, riwayat kesehatan anak, riwayat pemberian ASI, riwayat kehamilan dan persalinan, serta lingkungan tempat tinggal anak. Balita yang terindikasi selanjutnya diberikan PMT sikat stunting dan pemberian edukasi yang sesuai oleh ahli gizi Puskesmas Sukarami. Pemantauan pertumbuhan anak balita stunting selanjutnya akan dilakukan oleh tim penanggulangan stunting, yang akan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan ke rumah-rumah balita stunting. Tujuan kunjungan rumah balita stunting adalah untuk memberikan informasi, pembinaan, dan konseling kepada orang tua balita tentang penyebab, tanda, gejala, dan cara pencegahan terkait gizi seimbang. Diagnosis stunting pertama-tama dilakukan dengan melakukan tanya jawab oleh petugas kesehatan seputaran asupan makan anak, riwayat pemberian ASI, riwayat kehamilan dan persalinan, serta lingkungan tempat tinggal anak. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan fisik berupa mengukur panjang atau tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan anak. Seorang anak dapat didiagnosis stunting bila tinggi badannya berada di bawah garis merah, -2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Menurut data bulan Oktober tahun 2024, jumlah anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Sukarami terdapat 3 orang balita. Untuk menurunkan angka kejadian stunting, maka dilakukan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan Puskesmas Sukarami ke rumah-rumah balita stunting. Kunjungan rumah balita stunting berfungsi untuk melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, edukasi kepada kedua orang tua balita secara berkala, memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Penanggulangan stunting dimulai dari intervensi gizi spesifik yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Kemudian, intervensi gizi sensitif yaitu intervensi yang mendukung untuk percepatan penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang dapat dicegah melalui perbaikan gizi, pola asuh anak, dan akses terhadap sanitasi dan air bersih. Pemberian makanan tambahan yang telah dilakukan oleh Puskesmas Sukarami selama ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi stunting. PMT diberikan kepada balita stunting setiap harinya dan memastikan PMT tersebut dikonsumsi oleh sasaran. Penanggulangan stunting bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia dan mencegah berbagai masalah kesehatan di masa depan. Berikut beberapa manfaat dari penanggulangan stunting. Meningkatkan pertumbuhan fisik anak, mencegah terhambatnya perkembangan mental anak, mencegah gangguan kesehatan pada anak seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes,
meningkatkan kecerdasan, produktivitas, dan prestasi anak saat dewasa. Cegah stunting itu penting.